Study Mates, kembali lagi bersama your study partner. Let's study. Hari ini kita akan belajar pengetahuan dan pemahaman umum. Judulnya analisis bacaan dan kepaduan paragraf. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak Yogo Prasetyo. Perkenalkan, nama aku Maila Ahda Sabila, biasa dipanggil Maila atau Mai dari Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aku angkatan 2023, jadi ini adalah beberapa pencapaian aku dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, skor rata-rata aku saat tembus arkeologi FIB UI itu 626. Kebetulan karena aku ketolak SNBP, aku langsung gas untuk belajar SNBT. Lalu kemudian yang kedua adalah skor PPU. Skor PPU aku adalah 865,43. Menurut statistika Kemendikbud, yaitu data maksimum skor PPU adalah 870-an. Jadi aku beda tipis sama skor maksimum PPU yang dicatat oleh Kemendikbud. Lalu yang ketiga, aku merupakan finalis lomba esai via UI tahun 2022. Yang keempat, aku merupakan penulis naskah teater Artium Cultura 2023. Jadi, aku menulis naskah teater yang berkaitan dengan program studi aku. Seperti itu. Kita bahas ya, apa itu kepaduan paragraf. Di sini aku mau jelasin bahwasannya paragraf yang baik yaitu berisi kalimat yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Ciri-ciri paragraf yang baik adalah paragraf yang berurutan, enak dibaca, dan serasi. Jadi, teman-teman tahu ya paragraf itu kayak gimana bentuknya. Jadi ini aku kasih contoh, ini paragraf 1, lalu di sini ada paragraf 2. Nah, kepaduan paragraf itu, mereka itu kalimatnya saling berkaitan dan juga ada keserasian dan juga di sini ada hubungannya gitu, berurutan gitu, 1, 2, 3, nggak ngacak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada kesatuan paragraf. Kalau tadi kepaduan paragraf, ini kesatuan paragraf. Nah, kesatuan paragraf adalah sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf itu mengarah pada suatu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Misalkan dalam suatu paragraf nih, ini paragraf ya. Nah, di suatu paragraf dari baris 1, 2, 3-nya ini tuh membahas tentang sepak bola. Bagaimana sepak bola itu dalam term umum gitu, dalam definisi umum. Nah, kira-kira nggak mungkin kan kalau misalkan langsung ngebahas tentang yang lain gitu, atau out of topic lah istilahnya. Pokoknya intinya tuh tentang sepak bola gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada bagan kepaduan paragraf. Aku kasih bagan supaya teman-teman bisa mempermudah, mengingat, dan juga menghafal gitu. Di sini ada kepaduan paragrafnya judulnya. Nah, ini ada kohesi dan koherensi. Ini dibagi lagi nih nanti, kohesi gramatikal, kohesi leksikal, kohesi antar hubungan adiktif, koherensi antar hubungan kausal, dan lain-lain. Lalu aku jelasin jenis kepaduan paragraf berdasarkan bagan yang tadi. Dibagi jadi dua, ada 1 kohesi dan 2 koherensi. Kohesi itu hubungan paragraf yang padu secara maknanya, terdiri dari kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. 2 koherensi yaitu hubungan paragraf yang padu secara bentuknya, terdiri dari koherensi hubungan antar hubungan adiktif dan koherensi antar hubungan kausal. Lanjut. Nah, di sini ada elipsis, pelepasan. Aku kasih contoh. Ketika saya sedang bersedih, saya akan menangis meraung-raung. Di sini aku kasih highlight ya, teman-teman yang warna merah. Di sini adalah yang dilepas. Jadi, nggak perlu tuh subjek, nggak apa-apa. Asal jelas gitu kalimatnya. Nah, di sini tuh maksudnya ketika sedang bersedih, siapa? Saya, karena di sini udah diwakilkan. Gitu. Lalu yang kedua ada referensi atau kata ganti. Nah, di sini aku kasih contoh, Fulana dari Fulan kehausan, mereka belum minum 3 jam ini. Ini kan ada 2 orang ya, 1, 2 orang. Karena banyak, jadinya ini tuh bukan tunggal, jamak gitu. Ini kata ganti jamak ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada substitusi.
Contohnya dia mengerjakan latihan soal UTBK, saya pun ini maksudnya tuh juga gitu. Kenapa di sini pakai juga? Karena ini untuk mempersingkat kalimat aja ya teman-teman. Saya juga ngerjain UTBK gitu. Saya juga ngerjain latihan soal UTBK maksudnya gitu. Di sini keempat ada konjungsi. Contohnya kamu kebingungan dengan jalan ini. Tetapi kami tidak berani bertanya. Ini udah familiar banget ya teman-teman tentang konjungsi. Lanjut di sini ada kolokasi. Surat-surat yang berada di kantor pos mayoritas berjenis amplop. Jadi kalau surat itu kan banyak ya jenisnya teman-teman. Ada amplop, terus juga ada dokumen dan lain-lain gitu. Kita masuk ke kohesi leksikal. Di sini ada repetisi atau pengulangan yang pertama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur. Jujur dalam bertindak. Nah, ini dalam satu dan kalimat keduanya ini tuh diulang-ulang lagi teman-teman. Ini kan kalimat satu ya teman-teman. Sorry kok jadinya malah kecoret. Oke, jadi ini terus yang kedua ini kalimat kedua. Di sini ada sama-sama kata jujur gitu. Makanya dia ada pengulangan gitu. Lalu yang kedua sinonimi. Kalian tahu ya sinonimi ini maksudnya persamaan kata gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih contoh. Seorang guru menuturkan kalimat kepada muridnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang ibu yang mengungkapkan nasihat kepada anaknya. Gitu. Ingat ya teman-teman, ini persamaan kata sinonimi. Kenapa di sini menuturkan dan mengungkapkan sama? Karena di dalam KBBI itu atau Kamus Besar Bahasa Indonesia maknanya sama gitu. Lalu di sini ada ketiga antonimi atau lawan kata. Nah, contohnya mangga X itu berukuran besar, sedangkan mangga Y itu berukuran kecil. Oke. Ini lawan kata ya teman-teman. Kalau tadi persamaan kata, yang ini lawan kata gitu. Nah, ini besar, ini kecil. Hiponimi. Saya mempunyai buku matematika yang berjudul Matematika Wajib kelas 12. Jadi gini, misalkan ini kita bikin perumpamaan bagan. Ini buku matematika. Buku matematika itu kan banyak ya jenisnya. Ada matematika wajib, terus ada matematika minat, ada matematika SD, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, meronimi. Contoh, CPU merupakan salah satu bagian dari komputer jinjing saya. Kalau ini kebalikannya tadi. Nah, CPU ini salah satu bagiannya. Makanya dia itu, ini CPU nih, ini CPU. Nih contoh, ini CPU. Terus, ini komputer jinjing gitu. Jadi dia tuh fokusnya di sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita ke koherensi antar hubungan adiktif. Nah, di sini yang pertama ada hubungan penambahan. Contoh pertama-tama buka kemasan susu bubuk. Selanjutnya tuangkan air panas. Selanjutnya ini untuk ngasih tambahan. Terus yang kedua hubungan kontras. Contoh ibu masak sayur sedangkan aku membuat minuman. Kontras ini maksudnya beda ya teman-teman. Kan beda tuh ibu masak sayur, ya udah aku bikin minuman gitu. Oke, lanjut. Di sini ada hubungan sebab dari koherensi antar hubungan kausal. Contohnya, adik menangis sebab bonekanya hilang. 2. Hubungan alasan. Di sini aku kasih contoh, tidak perlu studi tambahan lagi karena puluhan studi telah dilakukan. Beda ya teman-teman, antara hubungan sebab dan alasan. Jangan sampai kegocek. Oke, di sini lalu yang ketiga ada hubungan cara. Di sini aku kasih contoh, dalam memulai suatu pembelajaran, butuh beberapa hal agar suatu pembelajaran sukses. Dibutuhkan meja belajar yang bersih, hati yang tenang, dan doa yang khusyuk. Ini bisa juga masuk ke paragraf prosedur gitu. Jadi dalam paragraf prosedur misalkan tentang buku tentang resep, itu juga ada koherensi antar hubungan kausal gitu. Nah, salah satunya adalah hubungan cara gitu. Gimana cara membuat kue cupcake atau gimana cara menyeduh suatu mie instan gitu. Nah, ini kita butuh hubungan cara. Lalu yang keempat adalah hubungan konsekuensi. Contoh, kakak tidak membelikan mainan baru, akibatnya adik menangis. Ya udah, di sini akibatnya merupakan konjungsi dari hubungan konsekuensi. Akibatnya gitu. Jadi, ya ada akibatnya gitu. Yang kelima, hubungan tujuan. Contoh mahasiswa harus rajin belajar untuk mencapai IPK yang maksimal.
Kalau misalkan titiknya sampai di sini, mahasiswa harus rajin belajar. Ya udah, dia nggak ada hubungan tujuannya atau apa gitu. Nah, makanya dari itu, untuk ini menyatakan hubungan tujuan. Lalu yang keenam, hubungan syarat. Contoh, saya akan dapat hadiah jika saya rajin belajar. Bisa juga ini bila ya teman-teman. Bila atau jika ya sama aja, tapi lebih sering jika. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh latihan soal. Ini yang pertama, kalian bisa screenshot atau kalian bisa pause dulu. Di sini ada 2 soal, perhatikan kalimat berikut ini. Teman-teman bisa screenshot dulu ya, atau di pause, lanjut. Ini yang kedua, perhatikan kalimat berikut ini. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, oke. Aku akan lanjut membahas pembahasannya. Jadi, pembahasannya adalah gini. Perhatikan kalimat berikut ini. Mereka mengajar dengan sepenuh hati kepada adik-adik TK. Kami pun. Kalimat tersebut mengandung unsur apa ya teman-teman? Jangan sampai kegocek ya. Di sini ada 2, kohesi gramatikal substitusi dan koherensi gramatikal substitusi. Nah, gampangnya gini teman-teman. Ngebedain kohesi dan koherensi itu gimana sih? Kohesi itu biasanya gramatikal sama leksikal. Kalau koherensi itu pasti panjang gitu jenisnya. Nah, ini tuh kohesi lebih simple gitu biasanya. Kohesi gramatikal substitusi. Kenapa sih substitusi? Di sini aku kasih tahu ya, teman-teman. Kenapa harus substitusi sih? Karena di sini pun tuh, ini udah aku highlight. Pun ini maksudnya juga ya. Mereka mengajar dengan sepenuh hati kepada adik-adik TK. Ya udah, kami juga mengajar dengan sepenuh hati kepada adik-adik TK. Seperti itu. Jadi ini bagian dari substitusi. Nah, ini bagian dari substitusinya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Perhatikan kalimat berikut ini, seorang pelajar harus memiliki sikap bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seorang pelajar. Kalimat tersebut mengandung unsur, ya betul, yang C. Nah, kenapa kohesi leksikal repetisi? Ingat ya teman-teman, di sini ada 2 kalimat, dan kita lihat, kita saring. Kata apa aja yang sering nongol. Di sini ada bertanggung jawab, di kalimat pertama. Nah, ini kalimat pertama sama yang kedua. Tanggung jawab adalah kewajiban seorang pelajar. Bedanya di kalimat kedua ini dijelaskan apa itu definisi dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan kewajiban seorang pelajar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi makanya ini mengandung repetisi atau pengulangan. Oke, teman-teman udah cukup paham ya? Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Yogo Prasetyo yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Nah, teman-teman, StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist di YouTube Let's Study. Teman-teman juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi apapun nominalnya, seikhlasnya teman-teman, untuk membantu mengembangkan platform Let's Study. Selain dengan donasi dalam berbentuk uang, teman-teman bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study di sekitar teman-teman, dan jangan lupa untuk follow sosial media Let's Study. Dari aku sebagai tutor, terima kasih banyak karena teman-teman sudah meluangkan waktu teman-teman untuk melihat dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sukses selalu. Aku pamit undur diri. Dadah.